Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Advokat juga seorang yuris, seorang ahli hukum dari seorang sarjana hukum. Jadi, walaupun seorang ahli tentang hukum, tetapi bukan sarjana hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai pengacara. Itu karena bahwa pengacara bisa bukan dari seorang sarjana hukum, akan tetapi ia seorang ahli hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, undang-undang ini mengatur tentang advokat merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang eksistensi advokat di Indonesia. Dalam penjelasan undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Syarat-syarat untuk menjadi advokat sebagaimana ketentuan undang-undang tentang advokat adalah sebagai berikut. Pertama, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Kedua, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ketiga, untuk dapat diangkat menjadi advokat harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun syarat-syarat khusus sebagai advokat atau pengacara dan penasihat hukum itu yang pertama, keahlian dalam hukum. 2. Kebebasan profesi. 3. Pengabdian kepada kepentingan umum. 4. Profesinya tidak untuk mencari kekayaan. 5. Hubungan kepercayaan dengan klien. 6. Merahasiakan kepribadian klien yang dibela. 7. Hak imunitas profesi. Dan 8. Kode etik pengertian. Beberapa tanggung jawab advokat berdasarkan peraturan undang-undang. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Keempat, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Beberapa larangan bagi advokat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut. Pertama, advokat dapat menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Kedua, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. Ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa
sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Kode etik advokat sebagai pedoman bagi organisasi profesi untuk melindungi proses ini. Tidak saja dari faktor eksternal, tetapi juga untuk menjaga etika perilaku advokat dan kantor advokat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang dan kepatutan dalam masyarakat. Kode etik ini disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh sejumlah asosiasi atau lembaga yang terdiri atas Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.